Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar penerangan plat struktur beton. Di sini saya bersama Hana Sabrina Zahra dan saya Muhammad David Pratama. Penuangan manual. Plat yang digunakan dalam perencanaan bangunan pada tugas besar kali ini adalah jenis plat dua arah, sehingga penuangan didesain untuk dua arah pula. Untuk penuangan pada tiap arahnya akan dibagi lagi menjadi dua, yaitu lajur kolom dan lajur tengah. Hal ini dikarenakan plat yang dekat dengan kolom memiliki inersia lebih besar dibandingkan plat pada sisi tengah, sehingga memiliki kekakuan yang lebih besar yang otomatis akan memikul beban yang lebih banyak. Berikut merupakan ilustrasi lajur tengah dan lajur kolom. Ini parameter penuangan plat. Kuat tekan beton itu 20 MPa, tegangan nilai bajanya itu 400 MPa. Terus bentang plat arah X-nya itu 4 meter dan bentang plat arah Y-nya itu 4,5 meter, dan tebal plat lantainya itu hanya ketinggiannya 350 mm. Perhitungan beban. Beban yang ditinjau hanyalah beban merata yang diterima oleh plat saja. Beban dinding dan beban tangga dianggap langsung diterima oleh balok tanda didistribusikan ke plat. SIDL dan LL diambil berdasarkan fungsi bangunan tiap lantai, sedangkan DL dihitung menggunakan rumus berikut. QU sama dengan 1,2 dalam kurung DL plus SIDL tutup kurung plus 1,6 LL sama dengan 14,072 kN per meter kuadrat. DL sama dengan T dikali Rho dikali G. DL yaitu beban mati dengan satuan Newton per meter. T itu adalah tinggi plat dengan satuan meter, dan Rho itu berat jenis beton. Nah, ini perhitungan momen statis total. Tuh MO dengan QU kali L2 plus Len 2. Keterangannya L2 itu lebar bawah plat sesuai arah tinjauan. Kalau LN itu panjang bersih plat. Menentukan distribusi momen arah yaitu bisa dilihat dari gambar di sebelah kiri. Lapangan X yaitu CLX itu diketahuinya 27,0, terus lapangan Y yaitu 20,3, tumpuan X-nya 62,3, tumpuan Y-nya 55,3. Nah, ini perhitungan beban plat lantai. Untuk mencari beban mati itu berat sendiri plat lantainya 24 dan tebalnya 0,35 meter. Lakinya 8.400. Itu berat finishing lantainya itu karena tidak memiliki tebal. Berat plafon dan rangkanya itu tidak ada, dan instalasi ME-nya tidak ada. Jadi total beban matinya itu adalah 9.860 kN per meter kuadrat. Nah, itu kemudian mencari beban hidup atau live load. Beban hidup pada lantai bangunan 140 kg per meter kuadrat atau KL dengan 1.400 kN per meter kuadrat. Nah, beban rencana terfaktor yaitu dengan rumus GU sama dengan 1,2 kali QD plus 1,6 kali QL, maka hasilnya 14.072 kN meter kuadrat. Nah, momen plat akibat beban terfaktor itu momen lapangan arah X didapatkan 6.079, kemudian momen lapangan arah Y 4.571, kemudian tumpuan arah X-nya 14.027 kN meter, kemudian arah Y-nya 12.451. Maka
Momen rencana maksimum platnya MU sama dengan 61.473 kN meter. Nah, ini penulangan plat untuk FC prime di bawah kurang dari 30 MPa itu, makanya dapatkan rumus beta 1 dan 0,85 kurang 0,05 dikali FC prime kurang 30/7, maka hasilnya 0,85. Nah, rasio tulangan pada kondisi balance itu PB sebenarnya beta 1 kali 0,85 kali FC prime per FY dikali 600 per 600 plus FY, hasilnya 0,0217. Maka faktor tahanan momen Rn sama dengan Mn kali 10 pangkat min 6 dibagi B kali D kuadrat, hasilnya 1,26971. Daripada itu Rn kurang dari Rmax, makanya hasilnya oke. Kita masuk ke dalam rasio tulangan yang diperlukan. Rho sama dengan 0,85 dikali F aksen C dibagi dengan FY dikali dengan 1 dikurang akar dari 1 dikurang 2 dikali Rn dibagi dengan 0,85 dikali dengan F aksen C. Itu kita dapat yaitu 0,0033. Rasio tulangan minimum atau Rhomin yaitu kita dapat 0,0025. Nilai rho-nya yaitu 0,0033. Untuk mengetahui luas tulangan yang diperlukan itu menggunakan rumus AS sama dengan rho dikali B dikali D, yaitu menghasilkan nilai 812. Jarak tulangan yang diperlukan S sama dengan Pi dibagi 4 dikali dengan diameter pangkat 2 dikali dengan B dibagi dengan AS, yaitu kita dapat 2728 Jarak tulangan maksimumnya yaitu kita S max dengan rumus 2 dikali H mendapatkan nilai 700. Jarak tulangan maksimum S max-nya yaitu 200. Jarak sengkang yang harus digunakan yaitu 200 dan diambil jarak sengkangnya yaitu 200. Digunakan tulangannya yaitu 167,988 dikurang dengan 100. Untuk luas tulangan terpakai AS sama dengan Pi per 4 dikali dengan diameter kuadrat dikali dengan B per S, yaitu mendapatkan nilai 22.160,39. Untuk menentukan kontrol lendutan plat bisa kita lihat dengan rumus modulus elastis betonnya, yaitu 4.700 dikali akar dari F aksen. Yang kita dapat yaitu 21.019. Modulus elastis baja tulangan dengan kita dapat yaitu 2,00 E ditambah 0,05. Lendutan jangka panjang akibat terangkat dan sudut mendapatkan nilai 0,00, maka syaratnya yaitu S tot kurang dari Lx per 240, maka nilainya aman atau oke. Berikut hasil daripada perhitungan tulangan bawah arah sumbu, dimana kapasitas lenturnya itu didapatkan hasilnya 24.291 dan MU-nya 4.968. Nah, N ini lebih besar daripada MU, maka nyatakan oke. Kemudian nilai S-nya ini 100 dan S-max-nya 250. Itu dihasilkan S kurang dari S-max, makanya nyatakan oke. Kemudian jarak bersih itu dihasilkan 88.000 dan dB-nya 12, maka nyatakan oke. Berikutnya juga terdapat di momen negatif M11-nya.
spasi tulangan S yaitu dengan 100, spasi maksimumnya yaitu diketahuinya 250. Maka cek spasi maksimum itu kita bisa lihat S kurang dari sama dengan S max, yaitu dapat nilainya oke. Tinggi balok beton yaitu mendapatkan nilai 26,611 dan kapasitas lenturnya mendapatkan nilai 18,862. Lokasi garis netralnya mendapatkan nilai 31,307. Regangan tulangan tarik mendapatkan nilai 0,003. Faktor reduksinya mendapatkan nilai 0,768. Kapasitas lentur reduksi mendapatkan nilai 14,493. Momen ultimate mendapatkan nilai 5,067. Setelah kita lihat, dicek nilai kapasitas lentur tereduksi lebih dari nilai momen ultimate. Maka dari itu kita anggap oke. Begitu juga dengan momen negatif M22 tulangan tumpuan atas arah sumbu 2. Nah, ini lendutan pelat kapasitas retak lentur. Didapatkan momen inersia retak itu dengan rumus 0,25 kali LB, maka dinyatakan nilainya 4.069.0104. Dan lendutan arah sumbu 1 akibat dead load itu 4.668, akibat itu minimum akibat DL nya minus 6,44, akibat SIDL nya 0, minimum akibat SIDL nya 0, maksimum akibat LL nya 3024, minimum akibat LL nya itu minus 3785. MA lapangan plusnya 7692, MA tumpuan minnya min 10.225. Ini hasil yang dapat kita paparkan. Begitu juga dengan lendutan arah sumbu 2. MA lapangannya kita mendapatkan nilai 8,029, MA tumpuannya kita mendapatkan minus 12,029. MCR dibagi dengan MA lapangan kita mendapatkan nilai 0,943, dan MCR dibagi dengan MA tumpuan kita mendapatkan nilai 0,626. IL lapangan kita mendapatkan nilai 1431, 23389. IE tumpuannya kita mendapatkan 706, 24951. Syarat lendutan seketika LL kita bisa lihat dari tabel, yaitu dengan L dibagi 360 maka kita mendapatkan nilai 12,500. Cek lendutan seketika yaitu oke. Faktor jangka panjang rumusnya dengan 2 dibagi dalam kurung 1 ditambah 50 dikali pi rho aksen yaitu 1,212. Lendutan jangka panjang kita mendapatkan nilai 10,605. Syarat lendutan jangka panjang yaitu 18,750. Maka dari itu cek lendutan jangka panjang yaitu oke. Ini permodelan etapsnya. Nah, ini pengecekan kekuatan geser. Pengecekan kekuatan geser dua arah pada plat dengan balok interior dapat ditentukan berdasarkan kekakuan rasio kekakuan balok pada arah bentang yang ditinjau. Jika rasio A1 12/11 kurang lebih dari 1, tidak perlu lakukan pengecekan geser dua arah karena semua gaya geser dipikul oleh balok. Jika rasio A1L2/L1 kurang dari 1, diperlukan pengecekan geser dua arah karena gaya geser dipikul oleh plat dan balok secara bersamaan sesuai koefisien distribusi. Langkah pengulangan geser jika diperlukan sebagai berikut. Menentukan tributari area geser dua arah berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 pasal 8.10.8. Balok di antara tumpuan harus memikul gaya geser yang disebabkan oleh beban terfaktor di luas tributari seperti ilustrasi di samping berikut. Pengecekan kekuatan geser.
Menentukan besar gaya geser pada balok sesuai tributary area atau VU. Besar beban per faktor QLL sama dengan LL dikali luas tributary dibagi dengan panjang bersih balok. QSIDL sama dengan SIDL dikali luas tributary dibagi dengan panjang bersih balok. QDL tebal plat dikali berat jenis beton dikali gravitasi dibagi dengan 1000, yaitu dengan LL yaitu berat hidup atau kilonewton per meter kuadrat, AT sama dengan luas tributary, L sama dengan panjang bersih balok, H sama dengan tebal plat, Rho sama dengan berat jenis beton yaitu 2400 kg per meter kubik, dia sama dengan gravitasi yaitu dengan 9,81 meter per sekon kuadrat. QLL, DL itu beban merata. Berat gaya geser dua arah dengan rumus QU sama dengan 1,2 di dalam kurung QDL ditambah QSIDL tutup kurung ditambah 1,6 dikali dengan QLL. VU sama dengan 1/2 dikali QLN. Dengan QU yaitu beban merata ultimate, VU sama dengan gaya geser, N sama dengan bentang bersih balok yang ditinjau, 1 dikurang B kolom, 1 dikurang H kolom. Dengan catatan, cek lagi konfigurasi lebar dan tinggi penampang kolom yang sudah dimodelkan di etaps. Menentukan gaya geser yang ditahan oleh balok, VU balok, dan plat VU plat, berdasarkan SNI 2847 2019. Besarnya gaya geser yang ditahan oleh balok di antara tumpuan ialah sebagai berikut, yaitu VU balok sama dengan koefisien distribusi dikali VU plat sama dengan VU dikurang VU balok. Menentukan kapasitas geser dua arah. Yang 4 itu besarnya kapasitas geser yang dimiliki oleh beton plat dua arah dapat dihitung sesuai rumus berikut. Nilai terkecil dari A 0,33 lambda akar FC prime, yang B itu 0,171 plus 2 per beta kali lambda akar FC prime. Kemudian yang C itu 0,083 kurang 2 plus A2 A kuadrat per D kali B0 B lambda akar FC prime, dengan keterangan lambda faktor beton ringan, beta perbandingan sisi panjang dan sisi pendek kolom, D itu tebal plat, A itu 40 untuk kolom interior, 30 untuk kolom tepi, 20 untuk kolom sudut. Lakukan gaya geser terhadap kapasitas geser dua arah tidak dibutuhkan apabila memenuhi syarat berikut. Dengan 0,75 untuk geser catatan, apabila plat tidak memenuhi kapasitas geser dua arah, memperbesar ketebalan plat secara keseluruhan, memperbesar ketebalan plat pada daerah penampang kritis, menambahkan pada kolom atau kolom kapital apabila plat tidak memenuhi kapasitas geser dua arah. Pada tugas besar kali ini tidak perlu mendesain tulangan geser plat, namun cukup memberikan analisis terkait penyebab dan solusi yang dapat ditawarkan. Sekian presentasi terkait perhitungan plat dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.